Sebagai seorang ibu, aku senang banget lihat Quenzi yang semakin hari semakin tumbuh besar. Seiring dengan perkembangannya yang mulai mengerti dan mempelajari sesuatu, aku mulai memikirkan untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini kepadanya. Karena menurutku, ini penting banget, supaya Quenzi punya fondasi diri untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Karena itu, hari ini aku mau ke rumah Saskia. Katanya nih, Saskia mau ngenalin guru ngaji anaknya sama aku dan Ririn. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Zuhur, usol, Sali farada zuhri, zuhri arba'ah roka'atin. Gimana, udah datang belum gurunya? Udah. Anak-anak lagi les di atas, nanti kalau dia turun kita sekalian ngobrol. Iya, pengen sih ketemu. Iya. Emang tadi gue baru bilang sama Ririn, karena kita ketemu guru ngaji yang cocok banget, yang anak-anak suka itu nggak hal yang gampang. Dan alhamdulillah pertama kali gue ketemu guru ngaji yang anak-anak tuh tiap ketemu dia tuh happy banget. Aku punya guru ngaji yang anak-anakku tuh bahagia banget ketika ngaji. Jadi ada satu kebanggaan buat aku ketika si Kala waktu berumur 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun 5 bulan, dia udah hafal doa mau tidur dan doa mau makan. Waktu aku tahu anaknya Zaskia udah hafal surat-surat pendek sama doa sehari-hari, ya pasti aku kagum dan speechless ya. Wah, hebat banget. Padahal kan anak-anak dia itu Sibil sama Kala nggak beda jauh umurnya sama anak-anak aku. Kok bisa ya kayak gitu, sementara Alana sama Cia itu masih minim banget hafalannya soal surat-surat dan doa. Aduh, 10% kali. Nih, kalian harus kenal sama guru ngajinya, karena guru ngajiku itu namanya Kak Ukoy. Dia punya metode yang bagus banget buat anak-anak. Ini Kak Ukoy, hai Kak, sini Kak. Waalaikumsalam. Udah selesai Kak ngajinya, sini Kak. Ini kenalin nih sahabat-sahabatku, nih Kak Risa, yang satu lagi Ririn. Sini Kak, duduk cerita dikit. Aku tuh setiap ketemu temenku, aku selalu dengan bangga cerita aku ngenalin Kak Ukoy. Bahkan pernah, Kak Ukoy juga ngajar di tempatnya Sarul Gunawan ya. Gue promoin juga kemana-mana, karena emang sistem ngajarnya tuh asik banget. Dari umur berapa sih Kak sebenarnya paling benar gitu anak-anak bisa belajar ngaji? Sebenarnya sih kalau untuk anak-anak sedini mungkin dari ketika dia sudah lahir pun, dari baru lahir pun memang sudah harus diterapkan ya. Tapi kalau untuk belajar ikronya itu seperti yang sudah pengalaman itu dari umur 1 tahun pun bisa. Nah, kayak yang gue bingung waktu awal-awal Kak Ukoy ngajar, Kak Ukoy tuh duduk tapi sambil teriak-teriak, Bismillahirrahmanirrahim, terus baca semua doa. Kadang-kadang nyanyi sendiri, di tangan ini ada doa. Sedangkan anak gue tuh yang satu lagi main Barbie, yang satu lagi ngapain gitu kan. Tapi setelah berapa kali pertemuan ya Kak Ukoy, 2 minggu pertemuan, tiba-tiba mereka nyanyi ngikutin apa yang Kak Ukoy ini. Jadi kelihatannya anak-anak nggak merhatiin, tapi ternyata mereka masuk ya. Dan Kak Ukoy nggak maksa, ayo duduk, ayo ngaji, itu nggak pernah ya Kak ya? Aku lihat Kak Ukoy, aku suka dengan caranya karena nggak memaksakan kepada anak, lalu membuat anak kita seperti bermain bersenang-senang, padahal situ dia sedang diajarkan ajaran agama. Jadi biasanya nih kalau anak kecil ada guru les datang ke rumah, apalagi guru ngaji, itu biasanya udah banyak banget alasan. Aku sakit, aku ngantuk, aku mau mandi, aku mau makan. Tapi anak-anakku tuh kalau nyambut Kak Ukoy, mereka semangat banget. Pokoknya biar nanti kalau anak kamu bosen, nggak mau belajar, Kak Ukoy akan bawa mereka ke toko buku ya Kak Ukoy ya. Mereka suruh milih buku apa yang mereka mau, nanti dibawa pulang sama Kak Ukoy diceritain buku apa yang mereka pilih. Jadi maksudnya bukunya berhubungan sama agama Islam. Iya, bener. Ntar Kak Ukoy bawain DVD cerita-cerita Rasul. Jadi merangkulnya dengan cara yang, ya itu dia menyenangkan itu ya. Gak monoton dan gak berasa di kelas. Dan pernah satu hari dia lagi syuting, Sibil tidak sekolah karena sakit. Terus dia bilang, Kak Ukoy aku sakit gitu. Oh sakit ya nak gitu. Terus ya udah, kita nggak ngaji ya, tapi kita storytelling, baca Al-Fatihah yuk sebelum kita bercerita biar Sibilnya sembuh gitu kan. Setelah baca doa, bercerita, terus tiba-tiba Kak Ukoy masukin sedikit-sedikit doa-doa. Nggak lama dia langsung bilang, Kak Ukoy ngaji aja yuk. Langsung bilang gitu kan, surprise juga. Gini, walaupun dari awal dia bilang dia lagi sakit, dia nggak mau ngaji dan dia cuma mau cerita. Karena Kak Ukoy itu ngajarin dengan metode yang selalu berbeda. Jadi buat Kak Ukoy pertama kali waktu kenal aku,
Bia, dia panggil aku Bia, aku mau ngajar anak-anak tapi aku punya metode sendiri. Kalau dalam seminggu itu berapa kali sih, Kak, untuk Awalnya ngajar dia ngajinya? itu sekali. Tiba-tiba karena melihat kondisi anak-anak antusias, dan dia langsung bilang, kamu Pak seminggu 3 kali ya gitu. Bahkan pernah sampai bilang, kamu Pak seminggu setiap hari. Udah dia, jangan nanti anak-anak jenuh. Dalam usia TK dia udah Iqra 3, udah bisa semuanya, ditanya rukun iman, rukun Islam, semua bisa kan. Jadi udah deh tiap hari aja deh biar makin keren. Tapi kalau Koya nggak bisa, nanti anaknya akan bosen, akan gini-gini gitu. Dan jadinya ya udah oke. Nah, dalam sehari itu biasanya berapa lama? Untuk Tergantung mood ya? Ya, tapi Kira-kira. full, kalau dibilang full untuk belajarnya mungkin 30 menit ya. Kualitasnya 30 menit cukup, tapi selebihnya kan mereka mengerjakan worksheet, terus kadang ada cerita. Tuh, jadi Kak Ukoy selalu punya, tiba-tiba datang bawa DVD buat nonton bareng. Bahkan kita aja, aku aja sebagai ibunya nggak kepikiran, paling yang ngaji, taunya dapat bonus banget, dapat guru yang begini. Terima kasih. Jadi itu loh. Jadi anak-anak sebenarnya kalau ngeliat Kak Ukoy itu kayak, ih temen aku datang. Karena ngajar main. Kemarin aja waktu berhenti sama Sahrul sempat Kak Ukoy nggak masuk datang, anak-anaknya yang nyariin. Ya Kak Ukoy kemana nih, anak-anak nyariin semua gitu, sampai dikangenin sama anak-anak. Boleh sih itu ya buat anak-anak ya, Iya, Din, ya. pasti. Menarik banget. Udah pasti loh nih. Soalnya kan ya pasti kan pengennya kan menanamkan agama Islam kan sedini mungkin kan sama anak-anak kita. Aduh, senang banget ya hari ini ya. Dapat pelajaran yang berarti banget. Tuh harus pergi. Terima kasih ya Kak ya. Thank you Kak Ukoy. Nanti kita lanjut teleponan deh Kak Ukoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Iya, Kak Ukoy. Gara-gara aku ngelihat anaknya Saskia, si Bil yang umurnya belum 5 tahun, itu dia udah bisa untuk baca surat-surat pendek dalam Al-Quran. Makanya aku tertarik banget nih untuk bisa mengajarkan pendidikan agama kepada Quenzi sejak dini. Ngomongin soal pendidikan nih, anak lo ini gak sih ngerasa kayak kalau misalnya kayak dia tiap hari di rumah butuh gak sih namanya gadget tuh? Mungkin aku salah satu ibu yang kesulitan mengeluarkan anak-anakku dari yang masalah kecanduan. Ngomongin soal pendidikan nih, anak lo ini gak sih ngerasa kayak kalau misalnya kayak dia tiap hari di rumah butuh gak sih namanya gadget tuh? Ketergantungan gak sih sama namanya gadget? Kayaknya itu masalah kita semua sekarang, dan makanya itu kita nggak bisa nanya sama orang tua kita dulu gimana ngadepinnya, karena ini kan masalah sekarang. Zaman sekarang teknologi semakin canggih ya. Dan gue menjadi salah satu orang yang pusing dengan masalah itu. Mungkin aku salah satu ibu yang kesulitan mengeluarkan anak-anakku dari yang masalah kecanduan gadget. Jadi dimulai dari kemalasan. Jadi aku tuh males banget kalau anakku udah berisik, dan sekarang aku lagi butuh me time. Aku lagi sibuk teleponan, aku lagi kerja, atau aku mau syuting, aku lagi mau makan dengan tenang. Kalau anak-anakku berisik, aku udah langsung keluarin gadget, aku kasih ke mereka. Silakan. Nah pemirsa, aku itu juga bingung banget karena si Quenzi itu suka banget sama yang namanya main gadget. Anak pintar. Mama ambil ya. Mama nggak tahu kita apa-apa, mama ambil. Yuk mau yang mana? Mama nggak tahu kita yang baik. Itu gue dulu gitu, tapi sekarang enggak. Anak gue sama gadget sekarang biasa aja, nggak ngeliat itu sesuatu barang yang wow. Misalnya nih kayak makan harus pakai si gadget itu sendiri. Dulu gitu, dulu tuh makan, mau ngerayu mandi, nangis. Kalau gue mau pergi apa segala tuh disodorinnya pakai gadget. Baru makan, baru mandi, baru nangisnya berhenti. Kalau kita mau pergi, dia anteng jadinya gitu. Tapi sekarang enggak. Sekarang makan tanpa gadget. Bisa makan. Bisa. Gimana caranya? Yuk makan sambil ini ya. Lumayan sebenarnya, nggak selalu pakai gadget sih. Tapi dengan ada gadget tuh makan tuh jadi lahap. Karena kan dia kan nggak lahap. Oh my god, dia pakai gadget aja. Gimana pakai gadget itu dengan mudahnya? Q kan masih umur segitu tuh masih lebih gampang buat lo untuk mudahin. Jadi kalau gue memang ada batas tegasnya. Jadi kalau misalkan dia minta pet, ya lihat situasinya dulu. Oke deh, ini emang jam main atau enggak? Kalau emang jam kita lagi mau nonton, berarti nggak ada pet. Kita mau nonton bareng. Kita jam habis itu ya akhirnya dulu oke, boleh 2 permainan, 2 game. Kita harus liatin. Oke, udah 2 game. Dan anak-anak mau kok. 2 game nih ya. Lagi boleh nggak? Nanti ya, kalau udah selesai makannya habis. Jadi kayak reward.
akhirnya aku posesin reward. Jadi kalau abis ini kita mau makan, kamu selesai makan, aku kasih deh satu permainan kayak gitu. Abis ini boleh lihat YouTube, oke boleh, tapi habis makan. Jadi sebagai reward akhirnya. Ririn ternyata punya metode yang oke ke anaknya. Jadi dia membatasi waktu. Oke, kamu boleh main gadget, tapi itu adalah sebuah reward, bukan kebiasaan. Nah ini nih, aku juga yang aku lagi coba terapin sih setelah tadi dengar dari Ririn. Aku akan coba terapkan bahwa main gadget itu bukan habit, tapi itu adalah reward buat dia. Akhirnya ya hari berikut harus dengan cara yang lain. Misalkan ya udah deh makan karena udah kebiasaan kayak Alana, udah kebiasaan makan dengan gadget. Jadi ya udah awalnya makan, tapi habis itu during itu setengah itu kita bisa alihin dengan permainan lain sih. Lo harus kayak menyiapin permainan lain lebih menarik. Jadi aku ganti. Jadi dialihkan ya dari gadget ya. Mungkin kayak olahraga, main bola gitu di rumah atau main apa. Menurut artikel yang aku baca, ada pernyataan dari psikolog Roslina Ferauli yang mengatakan bahwa belajar dari televisi, gadget, dan video games kurang optimal karena sifatnya hanya satu arah. Jadi sebaiknya anak dibiasakan untuk bermain permainan yang interaktif secara langsung, seperti main Lego, main boneka, atau permainan yang membuat anak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Aku sih setuju banget nih dengan cara Ririn seperti ini. Jadi mau nggak mau anak nggak seharian terus-terusan main gadget, entah itu nonton YouTube ataupun dia main games. Memberikan suatu informasi yang benar sih tepatnya. Jadi kayak kalau kamu kebanyakan itu nanti kebenaran kan aku pakai kacamata. Aku bilang nanti kayak bunda nih matanya jadi pakai kacamata kayak gitu juga enak loh pakai kacamata loh gitu. Jadi komunikasi terus lama-lama ya sebulan 2 bulan tapi hari-hari ya lo harus ngomong hari-hari terus-terusan lama-lama. Sebenarnya harus dimulai dari kita juga sih. Iya. Dimana ketika ada anak-anak dekat kita nggak terlalu sibuk sama yang namanya gadget. Aku juga sempat browsing tentang efek negatif gadget untuk anak. Yang pertama, ya ini adanya resiko terkena radiasi, di mana pancaran sinar dari gadget ternyata membahayakan kesehatan mata si kecil. Yang kedua, akan terjadi sebuah kebiasaan atau kecanduan pada anak. Nah, kalau udah begini, anak jadi nggak lagi berminat untuk berinteraksi dengan orang lain. Berarti emang gadget tuh bahaya banget buat mata dan buat kepedulian sosial anak. Iya. Itu emang serem banget. Tapi kalau Sibyl sekarang sih selain dia lihat YouTube, selain dia main, sekarang dia serem banget nelfon gue. Jadi dia udah bisa pakai yang namanya FaceTime. Dia juga kaget tiba-tiba lagi syuting satu hari. Kok ada yang FaceTime Mas Hanung, dari nomor Mas Hanung pas pencet Sibyl. Berarti emang gadget tuh bahaya banget buat mata dan buat kepedulian sosial anak. Iya. Itu emang serem banget. Tapi kalau Sibyl sekarang sih selain dia lihat YouTube, selain dia main, sekarang dia serem banget nelfon gue. Jadi dia udah bisa pakai yang namanya FaceTime. Dia juga kaget tiba-tiba lagi syuting satu hari. Kok ada yang FaceTime Mas Hanung, dari nomor Mas Hanung pas pencet Sibyl. Hai dia. Oh my god, nih anak bisa FaceTime. Gue bilang Mas Hanung aja nggak gitu ya? Mas Hanung udah mau lihat muka gue gitu kan kayak gak pernah banget. Tiba-tiba dia FaceTime mau lihat muka gue itu gak mungkin banget. Padahal dia lagi di Jogja, lagi udah 2 minggu. Kaget GR pas mencet Sibyl ternyata. Tapi semenjak itu sampai saat ini udah hampir 1 bulan lebih. Tiap gue pergi dia akan FaceTime gue 5 menit sekali. Gak apa-apa lah, jadi suami gak ngangen, yang penting masih ada anak yang terus masih mau ngeliat muka ibunya. Hai dia. Bener-bener Tapi 5 menit kali mau saya sih daripada bapak. Tapi ya itulah, jadi dulu emang sempat mau stopin gadget banget, tapi ketika dia bisa nelfon gue jadi seneng. Jadi ketika lagi kerja dia bisa FaceTime, jadi gue bisa lihat lagi. Jadi pintar juga sih sebenarnya, jadi teknologi gitu. Dan berkomunikasi sama lo. Iya, cuma ngejagain ketika dia main YouTube itu kan random banget ya history apa-apa. Tiba-tiba kebukanya. Satu kali Sibyl lagi nonton Elsa-Elsaan gitu kan. Elsa gini gue lagi dengerin biasa kan. Tapi tiba come on let's sleep together. Ya konteksnya kok beda ya, lama-lama pas gue liat si Elsa lagi sama satu yang cowok siapa namanya Hans atau Christopher, gue gak ngerti lah. Tapi ceritanya mereka adalah pasangan baru menikah. Tapi pakai boneka kecil. Dari situ gue bilang bahaya. Bahaya sih. Harus diliatin. Harus tetap diliatin Kalau sama orang YouTube tua. harus liatin. Tapi Nggak kalau bisa yang liatin ditinggal. juga babysitternya kan nggak ngerti bahasa Inggris juga kan. Iya. Jadi maksudnya bimbingan orang tua tuh tetap perlu ya, nggak bisa Bener tetap banget. meskipun udah canggih teknologi tetap kita nggak bisa ngelepas gitu aja gitu kan. Emang sebenarnya kayak gitu-gitu kalau kita benar mereka dapat informasi yang bagus ya, ya kan, banyak yang bisa positifnya. banyak pelajarannya juga yang bisa mereka lihat. Kalau dari
YouTube misalkan mainan yang baru dibeli, kita buka di YouTube, ada cara memainkannya. Nah itu kan jadi positif, tapi yang paling ngeri itu dia nyambung ke link-link yang memang tidak sepantasnya buat anak-anak seumuran Akhirnya mereka. negatifnya juga Iya. bahaya gitu kan. buat Again, mereka. harus orang tua yang perhatiin. Tetap. Oke. Pepet deh anak-anak dengerin kan, jangan kita asik sendiri dengan sosmed kita gitu. Jadi sesibuk-sibuknya orang tua tetap harus memperhatikan anaknya. Iya. Meskipun anaknya cuma lagi nonton gadgetnya dia, tabnya dia, tetap harus kita liatin Iya. apa sih yang dia tonton, Benar, ngapain benar, aja benar, sih benar. mereka nih kalau misalnya main tabnya dia, apakah cuma main games, apa ternyata mereka sampai buka-buka YouTube yang tidak seharusnya mereka lihat Iya. gitu. Sebenarnya sih kalau kita mau lihat, gadget emang ada efek negatifnya, tapi banyak juga efek positifnya selama kita sebagai orang tua bisa membimbing dan memperhatikan anak kita ketika main gadget. Jadi bukan berarti karena kita takut anak kita antisosial, radiasi mata, akhirnya kita ngeblok dia nggak boleh main gadget sama sekali. Karena bahaya loh kalau anak juga tidak ngikutin teknologi, takutnya ke depannya dia akan sulit ngikutin perkembangan zaman gitu. Jadi sekarang gimana kita bisa jadi orang tua yang smart, bisa membimbing anak kita ketika dia sedang main gadget. Hasil pertemuanku dengan Saskia dan juga Ririn hari ini bermanfaat banget. Aku bisa berkenalan langsung dengan Kak Ukoy, guru ngajinya Sibil. Dan yang aku suka dari Kak Ukoy adalah dia mengajarkan pendidikan agama, cara yang anak-anak suka. Selain itu, aku juga tadi tahu dampak positif dan negatifnya jika anak sering main gadget. Dan bagaimana ya solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jadi poin yang aku petik dari permasalahan ini adalah kita boleh mengizinkan anak bermain dengan gadgetnya. Namun, jangan lupa nih, ada batasan waktu tertentu. Dan kita sebagai orang tua juga harus pintar memilih tontonan atau mainan yang bermanfaat untuk anak kita. Sekian Ibu Pintar hari ini. Sampai jumpa di Ibu Pintar selanjutnya ya.